Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuh batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan, Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pendalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. HR Tabrani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Berulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini bisa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya.
perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini bisa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad SAW berusia 28 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datang Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasulullah SAW pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tempatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq ayat 1-4. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah SAW saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad SAW gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasulullah SAW selama berdakwah. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad SAW hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah SAW wafat ataupun meninggal. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan peran saudara. Perintah berkat di zaman Rasulullah SAW. Perintah berzakat di zaman Rasulullah SAW. Memasuki zaman Rasulullah SAW,
tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Lanjut part 2.